Halo guys, ketemu lagi sama saya Adi dari Abis Performance. Hari ini kita ada kerjaan NMAX. Ini NMAX udah 57.000 km dan udah mulai ngebul-ngebul. Ini kita mau refresh. Nah, ini kebetulan udah naik. Gantinya itu. Apa aja sih yang biasanya diganti buat X-Max, NMAX kalau kilometernya udah 57.000 atau lebih? Ini mungkin tahun 2017 ya, kalau nggak salah. Oh iya, 2018, motornya 2018. Umurnya udah di atas 5 tahun ya. Udah saatnya overhaul, refresh daleman dan segala macamnya. Nah, kita udah buka, kita udah cek apanya ada yang diganti. Detailnya ikutin terus, jangan kemana-mana. Kita mau lihat detail bagian mana aja dari bagian mesin terutama ya. Kalau masalah yang lainnya kita nggak bahas, tapi bagian mesin daleman bagian mana aja yang harus kita ganti pada saat udah 57.000 km ke atas dan kondisinya seperti apa. Oke, pantengin terus. Nah guys, barang apa aja sih yang digantinya? Kita lihat. Sudah siapin. Ini umurnya udah 57.000 km atau 5 tahun lebih lah ini kayaknya. Apa aja sih yang harus diganti biasanya kalau untuk refresh mesin NMAX ya, yang udah umur segitu, yang udah di atas 50.000 kilo, bahkan ini hampir 60.000 nyaris. Kita lihat kondisi piston kitnya ya. Ini pistonnya udah babak belur guys. Padahal dia penggantian oli bagus, sebulan sekali. Memakai olinya juga nggak pakai oli murah-murah amat, oli cukup lah ya, yang harga 70.000 sampai 90 ribuan. Jadi aman. Kita lihat kondisi pistonnya. Udah benar-benar gosong, hitam. Nah, kita lihat kondisi bloknya. Bahkan bloknya ini udah baret parah ya, kalau kita lihat nih. Tuh. Baretnya lumayan parah. Bukan lumayan lagi sih, ini parah. Dalam soalnya, makanya udah mulai agak ngebul. Nah, buat teman-teman yang kalau NMAX-nya udah di atas 50.000 kilo, udah mulai ngebul, udah mulai super vampir, habisin olinya banyak banget, jangan lupa cepat-cepat di refresh, cepat-cepat di overhaul, kita diganti. Terutama sih piston kit sama bloknya ya, ini udah pasti babak belur banget. Kalau didiemin makin lama makin parah, makin parah, makin parah. Terus apa lagi yang kita ganti? Yang pasti lidah tensioner. Kenapa lidah tensioner kita ganti padahal belum rusak? Karena ini lidah tensioner ini bahannya kan plastik campuran karet-karet itulah ya, plastik sih. Ini plastik biasanya umurnya 5 tahun udah bakal getas banget. Nah, kalau udah getas banget, keras. Ini masih belum kemakan paras ya. Kalau udah getas banget itu bakal jadi keras dan nanti mesinnya jadi berisik, ngelecrek istilahnya kalau orang Sunda bilang. Ngelitrik, kadang ngelitriknya gara-gara dari tensioner. Nah, rantai keteng juga kita ganti. Ini kita ganti baru karena usahain lah 5 tahun itu partnya ganti baru semua deh, biar nanti buat 5 tahun ke depannya lagi kita nggak terlalu khawatir ya guys ya. Nah, kita apa aja nih? Lidah tensioner, rantai keteng, berikutnya tanjokan tensioner. Ini tanjokan tensioner biasanya kalau masuk 5 tahun pernya udah mulai rada bodoh, udah mulai lemes, udah mulai kurang bagus. Bahkan yang sekarang juga kan katanya ya kok banyak kasus kan si tanjokan tensionernya ini cepat banyak ambrol. Ininya kita ganti juga. Berikutnya ya standar lah busi udah pasti. Kalau busi kan nggak sampai nunggu 50.000 km ya, bahkan setahun sekali atau 6 bulan sekali juga kalau kondisinya memungkinkan kita ganti. Nah, selanjutnya apalagi bearing. Nah, ini bearing noken as. Bearing noken as luar dalam, bagian dalam yang kecil, bagian luar yang besar. Ini kita ganti juga daripada nunggu nanti dia terlalu parah. Ini kita udah kalau kedengeran sih ya, ini udah keretak-keretak si noken as. Nah, yang bikin berisik itu salah satunya ini loh. Ini ada keretak karena harusnya nggak ada, harusnya dia mulus glosor, nggak ada keretak-keretaknya. Bearing besarnya, oh ya kodenya yang ini 6906, yang ini tuh berapa ya aku lupa.
6001 yang kecilnya. Yang ini 6906, yang ini 6001. Nah ini juga sama, udah ada geredek-geredeknya. Jadi kalau bearing Nokan As NMAX Aerox dan sejenisnya itu kalau udah ada kretek mendingan cepet-cepet diganti, karena takutnya keburu ambrol, nanti mesinnya keburu berisik dan mesinnya keburu bubar. Tapi kebetulan di motor yang ini kasusnya luar biasa. Ternyata spoolnya gosong setelah dibuka, guys. Ini satu gosongnya pakai banget. Pantesan pengisiannya agak sedikit kurang. Ternyata spoolnya gosongnya parah. Jadi dari ini masih jalan, masih normal. Apa voltase pun masih 13-an. Daripada nunggu keburu rusak, yang punyanya udahlah mendingan diganti aja sekalian, karena udah jelas banget ini gosong. Udah kelihatan rusak sih, kumparan apa sih, kawat emailnya udah rusak. Makanya yang punyanya bilang udahlah sekalian diganti aja, biar nanti nggak usah ribet-ribet lagi ganti. Nah jadi itu aja sih intinya kalau untuk NMAX yang udah di atas 50.000 km yang kira-kira mau overhaul paling segini doang. Dan kalau ini total semuanya juga nggak terlalu mahal, bisa dicek di spare part Yamaha total harganya berapa. Paling nanti kan nambah packing, nambah seal clamp dan segala macam, tapi itu kan minor ya, nggak terlalu banyak karena yang gedenya cuma segini doang. Dan seperti biasa ya, ada kita juga ini ada filter sih, filter juga diganti sekalian. Cuman ini kita nggak masukin ke yang 50.000 karena kan kalau filter ya kalau udah kotor biasanya kan 6.000 sampai 10.000 kilo, kalau udah kotor ya udah kita harus ganti, nggak usah ditunggu lagi sampai 50.000 kilo. Kalau sampai 50.000 kilo kan kebayang kotornya kayak apa. Nah itu aja, jadi barang-barang yang bukan barang-barang ya, spare part yang harus kita ganti pada saat kita refresh NMAX 150 yang old ya, yang 2DP. Ini salah satunya yang paling penting sih ini. Piston blok ini udah pasti biasanya kalau udah umur segitu babak belur dijamin, walaupun motornya terasa masih normal, terasa masih enak, tapi kalau dibuka kondisinya pasti udah kayak gini. Ini gosong di sini, tanda-tanda kalau kompresinya udah bocor dari atas turun ke bawah. Ini ada oli kebakar karena api dari atas nyelisip ke bawah, makanya kebakar. Dan ini juga udah jelas boringnya, kita lihat ternyata ada baretnya lumayan dalam parah. Dan ini spool kita ganti karena dia gosong, tapi kalau nggak gosong nggak usah diganti pun sebenarnya nggak apa-apa ya. Dan yang paling penting ini lidah, keteng, sama tonjokan tensioner. Total biaya mungkin bisa dicek sendiri aja karena ini nggak terlalu mahal amat. Oh ya, jangan lupa juga bagian CVT ya guys ya, bagian CVT juga diperiksa, terutama kampas couplingnya sama apa roller, belt dan kawan-kawan. Tapi itu kan sebenarnya masuknya ke pemeliharaan rutin lah ya, kalau CVT nggak masuk terlalu pemeliharaan overhaul terlalu besar. Nah untuk yang besarnya, untuk bagian mesin segini aja, karena ini dengan catatan loh, krek as nggak apa-apa atau stang pistonnya normal semua. Jadi yang digantinya cuma segini doang. Kebayangkan murah lah, nggak mahal-mahal amat. Hemat tapi mesin kembali fresh dan jos. Oke? Kalau ada pertanyaan jangan lupa diketik di kolom komentar ya guys. Jangan lupa di like, di share, sama di subscribe. Oh iya, itu tombol loncengnya diklik biar kamu dapat terus notifikasi kalau ada video baru dari kita. Oke? Ini udah hasil, motornya udah naik sebenarnya. Pemasangan barang-barang barunya udah semua. Cuman spoolnya belum datang, jadi kita harus nunggu spool dulu sebelum kita nyalain. Tapi intinya gitu, yang harus diganti segitu aja, nggak banyak-banyak. Yang lain-lainnya bisa menyusul kalau yang part-part kecil, tapi yang penting ini aja sih yang ada di sini. Oke? Jangan lupa kalau naik motor selalu pakai helm guys. Stay safe terus di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.